It is amazing loh, bagaimana dalam rentang waktu 1 tahun aja, kita tuh nyimpen barang banyak banget, Bo. Oh, iya benar 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 benar. Itu istilahnya nesting ya, Bo ya? Iya, Iya sih. bersarang. Gue to be honest ya, gue lagi berpikir memang untuk declutter, di nesting. Heeh. Lo suka terpapar nggak sih sama konten di TikTok atau sosial media yang kayak you actually only need 3 shoes atau 5 shoes gitu in your life? Yes. Ya? Contoh shoes ya, ada beberapa teman-teman gue membagi cerita ini di storiesnya mereka. Itu adalah tanda konsumerisme. Kayak sepatu sepatu tuh sampai saking kelamaan itu sepatu nggak dipakai, sampai solnya itu sampai merutuli gitu, Web. Udah copot gitu ya? Iya, bentuknya masih bagus-bagus, tapi begitu dipakai ke gym pada merutuli. Terus gue tuh Iya. cuman komentar, gue DM gini, gue komentar gini. Kebanyakan sih lo belanja, terus gue dicuekin. Terus gue merasa, aduh kayaknya komentar gue ofensif ya. Well, itu memang ciri-ciri masyarakat modern kan? Iya, iya banget. Kayak nggak kuat banget nahan godaan belanja. Setuju, setuju. Wigra bilang zaman pandemi tuh pada getas soal sepatu. Itu dia istilahnya, getas. Yes. Benar. By the way, ada yang bilang tadi gini katanya, Mas Iwet matanya sembab banget. Ya, mata gue sembab banget, tapi lo harus tahu kenapa gue sembab banget. Kenapa? Tadi malam gue nggak bisa tidur. Kenapa lu mikirin apa? Gue tadi malam, ya mikirinnya udahlah ya, nggak usah diceritain. Tapi lo harus tahu mimpi gue, Bo. Gue kembali lagi tidur dengan mimpi banyak dan random-random. Yang paling random dari mimpi gue semalam dan masih gue ingat sampai gue bangun pagi adalah... Let me guess. Can I Coba. guess? Boleh dong. Oke. Ya. Jadi background story sedikit. Ya. Semalam Angie, Iwet dan saya itu pergi makan di Mhm. restoran di SCBD Park Mhm. namanya Esa. Ya. Menuju sambil makan malam kita ngobrol-ngobrol. Salah satu topik obrolan kami menjelang pulang adalah membahas salah satu rekan kita yang sakit kemudian meninggal. Ya. Betul. Terus Angie dengan sangat jenius dan menyebalkannya sambil menunggu mobil, dia nanya, gak lucu banget itu perempuan nanyanya ya. Itu kayak, bro. Terus gue sama Iwa cuman melotot gitu ke si Angie. Getir ya. Getir. Habis sepatu getas ke pertanyaan getir. Ember. Ember. Gue sih kepikiran. Terus lo kepikiran itu, Wet? Enggak. Tapi balik lagi, gue yang mau gue ceritain kan adalah ininya, apa namanya, mimpinya. Jadi gue kan bilang ya, gue akhirnya bisa menikmati tidur nyenyak tuh adalah malam terakhir gue di Alila Manggis kan, di Bali kemarin. Setelah gue di Masas. Terus balik lagi nih, nyampe Jakarta, gue masih bisa tidur tuh, masih enak tidur gue. Tadi malam, Bo, nggak bisa tidur lagi. Jadi mimpi banyak banget. Yang paling random adalah mimpinya. Lo mau nebak apa gue cerita aja nih? Lo kawin? Enggak, itu mah keinginan. Oh, nightmare kata gua. Bangke. Nightmare buat pasangan lu. Oh iya iya iya, baik 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 baik. Aduh males gue tebak-tebakan apa Langsung mimpi lo? ya. Gue bikin konten apa Pak Prabowo, Bo. Random abis nggak? Random ya? Oh, oh, Ya, random dan panjang loh mimpinya loh. lu pindah paslon say dari Anies ke Prabowo. Rekonsiliasi ternyata. Kontennya apa tuh kata Ben? Jojogedan, jojogedan. Apa yang konten zaman sekarang itu yang begini-begini? Enggak gitu. Jadi ceritanya tuh ini sampai sedetail ini loh, Bo. Ceritanya adalah masih di Bali lokasinya. Abis itu kita kayak lagi makan entah breakfast entah lunch gitu ya, pokoknya siang terang gitu.
Terus abis itu gue tuh sebenarnya lagi nungguin Luna. Lagi nungguin Luna mau ketemuan sama teman-teman Balinya dia. Si bapak itu lagi makan. Lagi makan sama anturasnya lah ya, rame ya, namanya juga kan capres ya kan. Rame gitu. Terus udah gitu entah gimana gue disuruh duduk sama dia, Bo. Di lantai. Enggak dong anjir. Kirain. Ini kita ngomongin mimpi ya, jangan ada yang tersinggung loh. Iya, enggong gila. Bener-bener duduk gitu, duduk terus ada apa namanya, bukan tatap-tatapan mesra amat. hadap-hadapan. Terus ngobrol apa, Luna datang, terus drop sebentar, dia mesti pergi lagi. Habis itu gue lanjutin lagi, gue pikir kan, oh dia tahu gue temennya Luna kali, dia mungkin pengen ngobrol sama Luna, lu tahu kan, kadang-kadang suka gitu kan. Terus, oh enggak, dia masih ngobrol sama gue. Abis itu terakhir gini, oke saya harus pamit kan gitu gayanya dia ya. Terus dia ngeluarin handphone, tapi sebelum kita bikin konten dulu dong. Terus dia bikin konten, Bo. Hai guys, gitu. You know, itu ada yang komentar ya katanya, kalau mimpi pemimpin negara, mimpi bertemu atau bersama dengan pemimpin negara, tandanya lo akan dapat rezeki besar. Aduh, amin ya Allah. Oh ya? Katanya tuh tadi ada yang komentar. Oh gitu, ya udah amin lah, amin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi I found it really random aja menurut gue kayak, dan akrab gitu ngobrol, dia nanya gimana, ini gimana, itu gimana, gitu-gitu. Lu tuh punya ketertarikan untuk terjun ke dunia politik gak sih sebenarnya, Iwet? Udah deh, buka-bukaan aja deh. Anjir, nggak, gue nggak kepingin. Kalau emang iya, gue akan membina hubungan gue dengan lu dengan baik nih. Anjing. Lo bener-bener FWB ya, friends with benefit seada-adanya benefit ya. Loh iya dong, gue tuh FWB, friends with bapak. Lo tahu nggak kemarin semalamnya teman gue baru kirimin gue berita di DM. CNN rilis berita. Indonesia itu negara nomor 2 hasil survei tahun 2021 dengan jumlah sugar daddy paling banyak. Menarik ya. Padahal kenyataannya Indonesia itu bukan negara maju loh. Terus maksud lu siapa sugar daddy itu? Exactly. Kok bisa lu negara susah mau-maunya lu jadi sugar daddy tuh lu kok how dare you gitu maksud lo? Kayak pertanyaan gue nih, yang lu biayain tuh pakai apa? Halo. lu membiayai Ani-Ani dan Anang-Anang itu dengan apa gitu? Negara selatan, ya kan? Iya. Yes. Tapi anywho, coba cerita dulu dong. Semalam itu kita pergi makan, pengalaman kuliner kita. Kita jarang-jarang loh makan di tempat yang fancy begitu. Tapi menarik ya, kita jadi nemuin sebuah fakta nih teman-teman. Jadi kan selama ini kita tahunya restoran tuh adalah casual restoran. Jadi paling atas fine dining, casual restoran, lalu kemudian kaki lima gitu lah ya, jajanan gitu, warung segala macam tuh di situ. Ternyata kita menemukan bahwa sekarang ini levelnya udah nggak 3 lagi. Tapi levelnya tuh udah ada satu fine dining, upscale restoran, lalu kemudian casual, baru warung. Nah ternyata antara fine dining sama upscale restoran ada namanya casual luxury. I like that term. Casual luxury. Yes. Jadi tempat yang luxurious tapi dibungkusnya dengan kemasan yang casual. Betul. Coba contoh untuk teman-teman mendapatkan bayangan. Contoh tempat makan casual luxury itu restoran yang semalam kita makan di SCBD Park, restoran baru, restoran Indonesia namanya Esa. Betul. Ya, atau mungkin kalau teman-teman tahu di Sequoia Tower tuh ada restoran namanya August. Nah, itu casual luxury. Jadi casual luxury itu dia seperti fine dining gitu ya, dengan bahan-bahan makanan yang top notch, yang bagus, yang dipilih, dimasak dengan teknik yang mumpuni, rasanya enak. Biasanya dia punya beberapa course. The waiters are very attentive. Dia menyediakan wine yang juga gak main-main gitu kan ya. Tapi
nggak intimidating kayak fine dining restoran. Ya. Lu bisa santai, ngobrolnya enak. Hmm. Mungkin contoh fine dining tuh kayak Mosaic Restoran gitu ya. Gue belum pernah lo ke Mosaic Restoran. Enak sekali, kristalan tuh enak sekali. Ya gitu kayak kemarin Puyeng juga, makanan tuh kici-kici gitu. Ini kan ada yang nanya, makanannya kayak apa Kak? Contoh. Nah, kalau lu minta gue yang menjelaskan, ya pasti gue akan menggunakan terminologi makanan-makanan puyeng gitu ya, makanan puyeng yang didekorasi dengan bunga. Makanannya cuma segede-gede nastar gitu, dengan Ya. kuah, dengan tumpukan apa gitu. Yang mau makannya aja tuh lu bingung dan lu mesti tanya petuah dari yang maha kuasa nih, gue pakai sendoknya dari kanan ke kiri apa kiri ke kanan, atas ke bawah atau langsung gitu. Iya. Nah, yang menarik kalau casual luxury itu bahkan lu bisa makannya pakai tangan. It's free. Ya. Iya kan? Kemarin kan kita ada beberapa makanan yang langsung aja Mas pakai tangan aja langsung gitu. Kalau ditanya bos di nanya, "Kenyang nggak, Kak?" Kenyang banget. Iya. Kalau kemarin di Esa itu rupanya makanan Indonesia ya. Jadi makanan Indonesia yang apa tuh Wet namanya Wet? Dia nyebutnya Indonesian Contemporary Cuisine. Ya, Indonesian Contemporary Cuisine. Dia apa tuh namanya? Apa tasting istilahnya kemarin? Food tasting, ala food tasting. Ala food tasting. Shortnya ada 11 menu, longnya ada 16 menu. Short itu disajikan dalam waktu 2 jam, long ya 2,5 jam, 3 jam kali ya. Iya, iya, iya. Dikit-dikit tapi menunya banyak gitu. Nah Iya. kalau Eksa kemarin sih cocok tuh di lidah gue karena mungkin kebetulan kita comfort foodnya orang Indonesia sukanya makanan Indonesia ya. Iya. Dan enak. Dan yang menarik adalah Esa kemarin itu rupanya yang hosting kita yang menemani dan menjelaskan kita bukan cuman lo tahu kan restoran-restoran kayak gitu teman-teman ya. Jadi tiap kali course itu datang, chefnya datang, dia jelasin, dia ceritain gitu ya. Excitementnya sih kalau di gue ya, bertahan sampai di course ke-6 deh gitu. Setelah course ke-6 tuh gue yang gini, boleh dipersingkat nggak ceritanya? Dan kita ada 2 kali kayak gitu, Dave tetap sama mukanya. Gue udah gini. Ah, mulai bosen nih dia. Udah gitu kan, course pertama semua masih sibuk gitu. Ih, lucu banget. Begitu course ke-6 tuh gini. Iya, tapi kita mesti ceritain kemarin yang jelasin kita our guide lah ya, quote unquote. Sekaligus juga owner dari Esa Restoran itu adalah Kevindra Sumantri. Mungkin teman-teman tahu di Netflix ada series Street Food Asia. Street Food Asia yang edisi Jogja, yang Indonesia. Nah, tuh Kevin tuh yang jadi hostnya. Bareng sama si orang bulenya. Nah, Kevin ini sebenarnya backgroundnya jurnalis, jadi dia memang tahu gitu tentang makanan-makanan ini. Gue malah kepikir sebenarnya kemarin tadi lupa gue tanyain. Lucu kali ya kalau kita bikin culinary trip gitu bareng sama dia. Lu tuh ini ya, lu tuh memang inisiator ya, Wet ya. Lu tuh you love coming up with ideas for new project ya. Iya. Kayak new project excites me gitu. Iya, Ya. Tapi kan seru loh, dan dia pasti tahu kayak makanan-makanan yang warung-warung gitu juga tahu, tapi enak gitu. You know what you need? Since you have a lot of idea, lu tuh inisiator, lu tuh butuh tim yang nangkep-nangkepin dan membuat project-project lu itu sustainable. Jadi nggak cuman letupan jadi terus udah gitu, nggak sustainable. Cari tim deh yang Butuh nggak timnya? Tapi anyway, boleh tuh. Maksudnya kita mulai dari kita aja yuk, sebulan sekali deh kita bikin konten begitu. Kita explore, coba-cobain restoran ala-ala Puyeng Jakarta gitu. Mau nggak? Iya, nggak cuman ala-ala Puyeng, Bo. Dia tuh bahkan pernah bikin buku tentang list bakmi enak di Jakarta loh. Oh, nah tapi kan kemarin lu bilang, nah Iwet bercanda nih teman-teman. Kemarin kan kita bilang ya, yang seru itu adalah hidup otentik, hidup apa adanya aja gitu ya. Iwet kemarin cerita di mobil ke kita, kalau Wangsit kan dikenal sebagai tempat humble, Wangsit Firmantika.
Ya, ya. Kata Iwet, gue mah nggak suka tempat humble, gue mah nggak suka tuh tempat-tempat sederhana gitu. Ini jujur ya si Iwet bilang gitu. Gue mah sukanya adalah tempat-tempat luxurious, tempat-tempat mewah. Karena dia adalah pengabdi. Kemewahan. Tapi enggak, gue ralat sedikit. Justru sebenarnya gue tuh kenapa mencetuskan si pengabdi kemewahan itu, karena Wangsit udah ambil tempat humble itu. Kan kalau misalnya gue going dia, ih beneran, ya gue Jadi juga akui suka. aja, lu juga nggak suka makan di tempat humble. Yang suka makan di Enggak, tempat humble tuh gue. Gue tuh makanan tradisional ya. Lu tuh emang pengabdi kemewahan. Lu tuh harus ada server, harus ada butler. Lu tuh menikmati kan makan kayak semalam gitu. Yang kerupuknya aja diceritain. Ini tuna dari Ambon. Tunanya itu di dry age selama 6 bulan. Apa yang dilakukan kepada ikan tunanya? Jadi tunanya dicuekin di dalam freezer. Tidak bertemu orang dan ikan-ikan lain. Gue gini, ya Allah kesian amat tuh tuna. nggak freezer. Chill temperature. Ditarik airnya sehingga kadar air menyusut hingga kulitnya menjadi crispy. Kemudian dimasak dengan teknik pan-sear sebentar aja dan itu kemudian akan membuatnya langsung matang sempurna. Udah, makanya udah lu tuh pengabdi kemewahan. Udah kita bikin konten sebulan sekali cari tempat-tempat Pengabdi yang mewah kemewahan. aja. Ya, Kan lu ya. emang sukanya gitu. Terus Ya. apa istilah daging yang dibikin menderita itu? Iya, iya, sufi. Jadi I learned this last night ya. Gue sih belaga ngerti aja tuh dengar si Kevin ngomong. Next course we have is a Sufi beef. Dalam hati gue gini, Sufi beef, diapain tuh dagingnya ya? Terus Iya. Iwet nanya, Kevin, what do you mean by Sufi? Nah, Sufi adalah Jadi, ini gue kasih tahu ya guys, gue tuh makan daging, menurut gue belum pernah makan daging seenak ini. Kenapa? Karena dia itu medium well, medium well, nggak well done, jadi masih agak pink, tapi dagingnya tuh bisa disuwir. Terus gue bingung, kok ini bisa disuwir? Ternyata jawabannya pakai teknik sous vide. Jadi teknik ini adalah si daging ini dimasak dengan pressure. Ya. Jadi kalau lu nih manusia-manusia 1.300 orang yang lagi nonton, lu kerap mengalami pressure atau tekanan, lu bisa jadi daging sous vide. Ya, kalau lu cubit nih daging lo, suwir dia. Paham lo semua? Hah? semalam ketika Kevin di owner of the restaurant menjelaskan sous vide itu, jadi dagingnya itu dikasih pressure. Gua main gini. Oke, kita di kantor ya, Nek. Tapi enak sekali itu daging. Daging itu enak sekali. Iya bener, daging stres. Betul, daging stres dia tuh. Ya. Nah, kayak kita karyawan kantor, kita nih daging-daging sous vide. Ya, kalau lu keseringan, lu cubit gini, suwir daging lo. Copot dia. Tapi enak. Karena gue tuh kemarin kenapa gue suka sama Esa restoran itu. Nengok sini. Jangan buang muka. Bawa gue malu. Gue lu perhatiin gak sih kemarin ada satu course tuh yang gua sama Angie kebablasan. Itu kan jadi rupanya tata-tataannya adalah hidangannya ditaruh di meja, chefnya datang, chefnya ngejelasin, baru kita boleh makan. Gue lupa di course keberapa gitu. Ditaruh di meja, gue sama Angie udah saking keasikan ngobrol, kita langsung sendok, kita masukin ke mulut. Baru chefnya datang, terus gue sama Angie gini, ya Allah belum dijelasin, terus kita gini. Nah, gue kalau kayak gitu-gituan tertib tuh guys. Gue tuh bener kayak, oke, I want to know the story of this cuisine gitu. Untung kita nggak ditendang loh, Nek, semalam. Tapi itulah untungnya si casual luxury itu. Jadi memang benar-benar is very casual, dan Kevin itu juga ngeliat kita ketawa-tawa gitu. Bener yang kayak, ya mungkin juga dalam hati dia gini, kampung anjing. Ampun. But it's a very good experience menurut gue. Maksud gue kayak
kadang-kadang ya nggak perlu sering-sering karena juga memang itu kan tidak murah ya. Kayak short courses itu aja tuh sekitar 900 ribuan plus. Hmm. Right. Terus kalau yang 16 tuh I think it's around 1.5. Oh ya. Kira-kira lah 1.5 to mungkin 1.8. Nah, Arkiana Puja, Namas Dining. Namas itu udah fine dining. Nah, itu bentuknya udah kekes tuh kalau udah fine dining. Ngomongnya pelan yang gitu. Nah, Oh, this is really good. Oh, amazing. itu sih orang-orang kayak kita tuh nggak bisa di situ ya. Ingat nggak kita pernah diusir dari sebuah hotel karena terlalu berisik? Bener. Uh-huh. Padahal tuh di kamar loh. That's even worse. That's even worse. Aduh. Kayaknya gue nggak bisa deh kalau ke fine dining. Jadi kan di atasnya tuh apa? Jadi fine casual. dining upscale. Fine dining upscale, di tengahnya ada casual luxury itu. Iya. Terus di mobil si Iwet nanya, kok lu banyak diem malam ini? Gue takut diusir, bukan? Terus yang waktu kita makan di Flying Fish itu kan, lu inget nggak? Kan itu chefnya juga kayak gitu ya, omakase masakin gitu. Gue makan, dia apalah gitu, ada salah satu course-nya, gue ngambilnya pakai sumpit. Terus tiba-tiba palanya udah di sini. For that one, I recommend you to use your finger. Dalam hati gue gini, deket banget muka lu anjrit. Gue gini, oke. By the way, tadi ada yang bilang, August itu masih casual. Enggak. August itu enggak casual. Casual luxury. Ya. Jadi dia in between fine dining sama casual sama upscale. Jadi masih di atasnya casual. Masih di atas casual jauh dia. Jadi kalau analisanya Kevin, mungkin ini teman-teman yang nonton banyak yang lebih pintar dari kita berdua yang lebih bisa appreciate kayak begitu. Fine dining itu udah mulai ditinggalkan di kota-kota besar. Orang udah mulai bosan kayaknya dengan fine dining. Makanya di bawahnya fine dining tadinya tuh ada upscale restoran. Upscale tuh juga dianggap kayak kurang gitu, kurang memenuhi. People still need sesuatu yang baru. Makanya in between fine dining sama upscale restoran itu hadirlah casual luxury kayak si Esa, kayak si August, itu tuh upscale casual luxury gitu. Kalau upscale tuh contohnya kayak Roma, The Italian Restaurant tuh itu upscale. Terus kemudian Union itu upscale. Jadi udah sampai situ aja nanyanya ya Dave ya. Jadi restoran-restoran yang akan lo tanyain kayak Solaria, Pepper Lunch gitu. Not even on the list, darling. tapi lo bener loh. Gue sebenarnya gini, I don't mind eating di makan di tempat humble gitu ya, humble places gitu nggak, I don't mind. Tapi kalau bisa dibawa pulang kenapa enggak? Sampai kemarin kejadian waktu di Bali. Jadi rupanya di daerah Karangasem tuh ada 2 menu yang jadi idolanya dan juga jadi jagoannya warga Karangasem. Satu itu adalah pepes dan sate ikan Mak Ribu. Mak Ribu nyebutnya, Mak Ribu. Itu dekat hotel. Satu lagi adalah belayang. Jadi belayang itu sebenarnya kayak lontong opor gitu, Bo. Jadi ketupat, cuman kalau di Bali kan nggak ada lontong, adanya tipat kan alias ketupat. Ketupat dipotong-potong, disiram pakai kuah kare, lalu kemudian ayamnya tuh disuir dulu, baru digeprek, baru ditaruh di atas itu, dikasih kering kentang, tempe, segala macam gitu. Itu gue belum coba. Nah, tapi si sate Mek Ribu ini, gue sempat yang kayak, aku mau menjadi Dora the Explorer hari ini. Bawa backpack, pakai sepeda, kan hotel ada sepeda ya, bisa sewa, bisa pinjem kan. Pakai sepeda, aku pakai Google Maps-ku, aku cari Mek Ribu. Begitu gue nyampe sana, kok banyak anjing di dalam tempatnya, kok tempatnya gelap kayak lembab. Kayaknya tempat duduknya ada lumutnya tuh ya. Terus gue lihat gitu ya. Apa yang gue lakukan? Gue balik kanan, gue datang ke hotel, gue bilang ini, pepes Mek Ribu tuh enak sekali ya. Enak, Pak. Itu juara di sini. Wah, coba lah jualan lah ya tuh si mas-mas concierge. Terus gue gini, bisa nggak dibawa ke sini?
Nah, itu juga ya. Ini tanpa bermaksud mendiskreditkan sesuatu ya. Iya. Gue juga nggak suka Iwet. Heeh, We learn something about lighting heeh, restoran. Gue mau heeh. bilang ini, gue tuh juga nggak suka Wet makan di restoran yang gelap. Iya kan? Gue Iya nggak kan? suka, I hate it. Iya, sama. Dan ternyata Kevin semalam menjelaskan, Hmm. rupanya lighting restoran yang dim atau temaram atau gelap itu tuh biasanya restoran yang upscale sama apa tuh di Fine atasnya? dining. Fine dining sama upscale. Jadi Iya, kalau casual luxury itu semi-semi terang. iya, Jadi lu masih bisa lihat orang satu sama lain. Jadi iya, kalau udah gelap itu biasanya tuh formal. betul. Intimidating. Iya, gue nggak suka tuh. Iya, iya. Tapi ini Mek Ribu bukan fine dining ya. Gelap tuh karena memang gelap. Iya. Nah, gue juga kalau pergi ke daerah, misalnya kayak ke Heeh, Jogja, ke Bali, yang tradisional etnik-etnik gitu, gue heeh. juga nggak suka wet makan di tempat yang gelap-gelap Iya gitu kan? loh. Iya kan? Makanya terus akhirnya gue ya udah gue bilang bawa aja ke hotel datang tuh makanan. Hmm, ini kan tempatnya udah tutup, nggak apa-apa gue ceritain kali ya. Apa tuh? Pengalaman gue ulang tahun di restoran. Ini di Menteng, Mm-mm. deketnya 115. Aduh, jalan apa itu ya? Oh, gue tahu. Eh, Umar. Bukan. iya, Mokhtar Kusuma Atmaja. ya. Dulu di situ ada restoran di Hook gitu ada restoran Oh, gue Thailand. tahu Thailand. Oh my God, itu enak tapi gelap sekali restoran itu. Oh my God. Jadi sahabat gue waktu itu ulang tahun di situ. Ya, Oke. ya. Terus dia undang kita lah makan malam. Hmm. Ya, udah di tempat gelap makannya makan malam. Hmm. I hate it. Jadi gue udah agitated aja sepanjang acara gitu kan. Terus biasa dong, itu zaman Twitter baru-baru aneh. Hmm. Abis selesai makan malam, temen gue desainer. Ya jadi dengan dress code, gelap kan. Foto dong, foto rame-rame. Kita foto lah di belakang meja, Hmm. lukisan. Ada dengan hiasan patung-patung gitu, dua bersap. Jadi satu sap pertama duduk, jadi ada yang duduk gitu ya, lima orang di belakang, 6 orang di belakang. Nah, gue di belakang, ya. Terus rapat-rapat nih, rapat-rapat, oke? Rapat-rapat nih, ya. Oke. Fotonya masih pakai kamera digital cekep gitu loh. Lo tau dong, handphone kayaknya belum zaman yang foto bagus. Oke, zaman BlackBerry. Lo tahu, sampai di rumah, temen gue nelfon gue gini, Nek, tadi kan lu foto di situ tuh di belakang ya? Iya. Rapat nggak sih kali? Lu tuh rapat nggak sih foto? Gue gini, rapat. Di samping gue siapalah gue lupa. Rapat, Bo. Kenapa emang? Gue bilang gitu. Jelek ya fotonya. Karena gue tahu temen gue OCD kayak lo. Jelek ya, Nek, fotonya ya. Karena kan gue yang paling nggak pedulian. Jelek ya, Bo, fotonya. Karena di samping lu itu ada rongganya, Dave. Gue gini, jadi di belakang kan kita berenam nih ya, berenam. Jadi tuh kayak di samping gue tuh kayak foto bertujuh gitu loh, Iwet. Ada space-nya. Di Tapi tengah-tengah, ada di ada tengah-tengah orangnya ada berwujud. patung. Tiba-tiba muncul. Anda, memang itu patung ada di situ di belakang gue, Wet, pas foto. Tapi pas foto tuh gue tuh di depan si patung. Get it? Tapi di fotonya gue tuh geser. Jadi patungnya yang kelihatan. Wah, Sorry ya, tanpa bermaksud untuk kemudian jadi membuat cerita lu tidak menarik. Itu restoran Thailand udah tutup. iya. Tapi kemudian buka lagi loh dalam nama lain. Hell no. Itu masih ada loh restorannya sekarang. Gedung itu masih ada dan difungsikan sebagai restoran dengan merek lain. Tapi mungkin kan tata-tataannya udah beda ya. Itu sebabnya, that is so why, what I'm trying to say is that is so why gue nggak suka makan di tempat gelap. Iya, 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 iya. Yang punya restoran itu temen dekatnya temen lo loh. Apa sih restoran nenek? Gue nggak mau bilang. Tapi kayaknya makanannya enak ya di situ ya.
Anyway, Untungnya restoran Esa kemarin terang. terang. Makanya gue bilang sama Bener. Kevin, waktu Kevin bilang kita pengen gelapin sedikit, jangan Kevin. Tapi cuman yang kita duduk kemarin itu udah paling pas, apa namanya, tataan lampunya. Justru yang di seberang kita yang mau di dimming, apa namanya, di dim sedikit lampunya. Betul. Gitu. Lucu ya, aku tuh seneng, I'm not a foodie, tapi gue seneng punya temen yang punya different experience dan juga different taste gitu. Kayak Iwet is definitely a foodie. Terus tadi ada temen gue tuh, Dedi Effendi. Dedi tuh juga foodie tuh, dia tuh suka sekali coba-cobain restoran dan he can really appreciate the finest things in foods gitu. Gue sih menikmati aja. Ada Marcel, Marcel. Marcel, jangan disebut. Kan tempatnya udah tutup, Nek. Ya kan, gue udah bilang tadi masih buka sekarang dengan nama baru. Gitu. Marcel melenggang loh ke Senayan loh, bukan Plaza Senayan, bukan Senayan City ya. Oh, Anggota Dewan. Pak Dewan. Iya, Pak Dewan dia sekarang tuh. Marcel, aku FWB. Anjing. Friendship Bapak. Pengen loh punya teman anggota Dewan. Gue tuh berharap Iwet jadi anggota Dewan, tapi nobody would pick him. Mungkin vote kali ya, bahasanya bukan pick. Kalau pick tuh kayak diambil gini nih. Belum Ngaku waktunya, penulis. masih banyak tugas di musik tuh. Nanti kita dukung perjalanannya. Oh, seperti itu. Baik, benar. Oh. Terus kemarin tuh apa lagi yang menarik ya? Ya, Esa Restoran itu menarik. Dan gue jadi kepikir, balik lagi gue nih si keidean. Bikin food club lucu kali ya. You and your project. Also, gue tuh kan udah kelamaan nggak keluar rumah ya, dan gue udah kelamaan nggak bawa mobil. I just found out yesterday, waktu kita masuk SCBD Park, Angie nanya ke Cabi, supirnya Iwet. Dia nanya gini, Cabi, lo nggak berencana parkir di sini dong? Terus gue tuh bilang gini ke Angie, aduh Angie udah lah ya. Supirnya Iwet mau parkir di mana nggak usah dipusingin, kenapa sih lo? Terus kata si Angie gini, lo tahu nggak SCBD Park itu parkirnya mahal sekali. Terus gue bilang gini, emang seberapa mahal? Coba lo tebak. I just found out yesterday, 1 jamnya 100.000 rupiah. Did you Sorry, bukan 1 jam. Hah? Lo masukin mobil lo untuk buka konnya, itu 100.000. Nanti begitu lo keluar akan dihitung lagi ada jam-jamannya. What? So 100K is only to save the space. Bentar, gue buang sampah. Bentar. 100.000 cuma buat buka kon, itu bukan vale loh. No, only to save your space. Gila ya, tapi untuk mobil listrik gratis katanya. Yes, betul. Untuk mobil listrik tapi gratis. Tapi Terus, kalau vale kata Deka cuma 50.000 Iwat. enggak. Oh, 100.000 juga. Ya, Gila, mahal sekali loh. I think now it is by far the most expensive parking lot in Jakarta nggak sih? kurang lebih begitu. Itu lumayan santer tuh, jadi kayak gila mahal banget parkir di SCBD. Makanya biasanya orang kalau ke sana tuh parkirnya mereka nyediain tempat parkir lot something, lot 17 apa lot berapa gitu. Kok tuh katanya, masa sih Kak semahal itu? Kalau nggak percaya coba deh. Gue juga semalam orang gue sampai mau buka kaca, terus gue dicegah sama Angie sama Iwet. Gue mau buka kaca, gue mau ngomel-ngomel sama tukang parkir. Gue mau bilang gini, Bapak jangan belagu deh. Saya mau parkir di sini, saya anak lama. Saya tuh udah main ke tempat ini dari zaman tempat ini masih kampung tenda Semanggi. Lu lagu lu sekarang SCBD parkir mahal banget. Gue pengen begitu. Gue dicegah sama si Angie. Lo tahu ya guys, teman-teman gue tuh brutal. Kalau ada sesuatu yang mereka tidak suka tuh bukannya dipendem dulu, enggak. Langsung diomongin saat itu juga. Iya, pantas nggak ada yang parkir di situ. Gue pikir Iya.
kok sepi banget tempat ini. Iya. Terus geblek kan ya, kan udah lewat tuh. Kita kan lewatin titik temu. Mungkin lo tahu titik temu kan ada parkiran di situ kan titik temu. Terus kita di drop. Abis itu jalan dong mau enggak, bukan di drop. Kita mau pindah tempat drop off-nya. Ngelewatin satu tempat di mana banyak motor-motor. Terus si Dave nanya gini, ini motor-motor bayar 100.000. Terus gue bilang gini, showroom dong itu anjing. Ya mana gue tahu itu showroom. Gue cuma lihat tuh motor-motor. Kan lu baru kasih tahu parkir di sini 100.000 nek. Terus gue lihat itu motor-motor berjejer, gue gini, lah itu motor-motor bayar 100.000 sanggup. Showroom motor listrik di kata parkiran. Oh itu motor listrik ya. Alfa, motor listrik Alfa. Kita kayaknya udah waktunya Dewet punya mobil listrik atau motor listrik, Wet. Yuk. Setuju nggak lo? Gue pengen deh. Bayar pakai apa ya tapi ya? Gue kalau coba kita berandai-andai ya, karena kemarin, aduh teman-teman gue tuh kan burjuas sekali ya. Kemarin teman gue yang namanya Karen Delano itu ya, kan pulang gereja kita ngumpul minggu lalu sih di apartemennya dia. Terus lagi sambil ngobrol gitu, dia lagi ngobrol sama adik gue, terus dia lagi sibuk gitu, gini gue nih. Lu diajak ngobrol, mata lu di handphone melulu. Tunggu gue lagi transfer. Ngapain sih? Gue lagi beli mobil listrik. Gue langsung gini, ih mewah banget sih pulang gereja, lagi ngobrol over coffee, beli mobil listrik. Makanya lu beli dong. Terus gue bilang, lu beli apa nek? Karena di kepala gue mobil listrik itu cuman ada Wuling sama Iconix. Mobilnya dia Iconix. Ioniq. Terus gue bilang, nah kan gue tuh pengen Wuling yang kecil gitu, yang kayak bajai. Terus dia bilang, enggak, dia nggak beli itu. Dia ada satu GWS. Gue gini, hah? Kok kayak gerakan cepat sembuh ya? GWS. Get well soon anjir. Iya, mereknya gitu, Ge. Apa ya kok Ini bukan GWS deh. GWM kali. GBU, God bless you. Bukan. Ada gini. Mobil oke, ada satu kalau yang premium tuh namanya mobil Cina GWM. BYD. Nah, tapi GWM itu belum ngeluarin mobil listriknya. Yang udah ngeluarin mobil listrik BYD. BYD. BYD, betul. Oh, iya gitu-gitu deh. Iya, bukan GWS, bukan. Itu get well soon. Gerakan cepat. Anjir, gerakan cepat sembuh capek banget. Iya gitu deh, mobil-mobil disingkat gitu. Tapi katanya listrik. Terus katanya lebih mahal dari Wuling yang gue pengen. Betul. Oh, itu BMW. Bukan. Atau pokoknya gitu. Pokoknya anyway, what I'm trying to say is teman-teman gue udah mulai meninggalkan mobil-mobil bensinnya dan bergerak ke listrik. Nah gue pengen, ayo dong Wet, lu juga Wet. Gue tapi kalau misalnya ditanya ya pingin mobil listrik apa, gue pindah BMW, Bo. Emang BMW ada listriknya juga nih? Ada. Bagus sekali. Mahal ya, Bo. Mahal. Tapi gagah banget. Lu pokoknya langsung ganteng deh keluar dari situ. Oke. Gue pengennya Wuling tetap. Lu Wuling tetap ya? Warna pink. Warna pink pasti lo beli ya. Makanya teman si Karen bilang gini, lu tuh ya, kenapa sih cuman mimpi aja maunya cetek banget. Mimpi lu tuh, mimpi aja lu pengennya bajai. Gue gini, Bo, tapi cute loh. Wuling is very cute loh. Lu udah lihat belum? Wuling yang baru, yang warnanya mochaccino. Iya, udah. Tapi aku kalau nggak Mercedes, aku pingin nih kalau topnya ya. Pertama Mercedes, BMW, baru Ioniq. Oh, iya. Gue cita-cita gue itu. Lu tau nggak Ioniq itu berapa harganya? 500 juta. 900, Bo. Oh. Ioniq 6 tuh segitu. Oh, mahal juga tuh mobilnya Dian ya? Mahal. Enggak, Dian Ioniq 5. Oh, nggak semahal itu. Iya, masih mahal juga, di atas 600 masih. Oh, kalau si GWD itu tadi? Aduh. BYD itu berapa? 600-an deh kayaknya. Oh, Wuling cuma 300, Nek. Iya sih. Tapi kayaknya aku nggak lanjutin. Nah, pertanyaan gue adalah, kan sekarang mobil listrik itu bebas ganjil genap.
Betul. Apa jadinya, ini sebuah diskusi terbuka ya, apa jadinya kalau sudah semakin banyak orang Jakarta yang menggunakan mobil listrik? Akankah tetap free ganjil genap? Atau mendadak kalau udah banyak mobil listrik yang dipakai, akhirnya free donat Jeko? Mau resign dong. Orang kalau resign kan biasanya bawa donat Jeko ya. Kalau udah banyak, Aturannya diubah sih kayaknya. ya kan? Iya. Tapi menurut gue masih jauh loh menuju ke sana. Menuju kemana? Menuju ke apa namanya, tergantikan semua mobil mobil biasa bensin dengan si sorry, mobil berbahan bakar fosil alias BBM dengan mobil listrik. Oh, BBM itu disebut berbahan bakar fosil. Iya, iya. Oh, iya iya. Ngecharge-nya masih susah. Tapi kan di kayak di Shell tuh tempat itu gue tuh juga udah ada kok colokannya. Dave itu kan tinggal di apartemen mewah, guys. Proper colokan dari mobil listriknya. Di tempat lu juga pasti udah ada, Nek. Ada, tapi kan gue mau nge-mocking lo aja. Syaul. Udah makin banyak. Makanya gue tuh semakin tergerak gitu melihat tetangga-tetangga gue juga udah mulai banyak gitu. Jadi gue nunggu aja. Mungkin kayaknya tahun depan deh gue mulai mau KPR-in. Iya, 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 iya. Tapi menarik, ini tadi ada yang bilang gini. Ada yang bilang gini, ini menarik menurut gue. Prita Sari Tarigan. Oke, pakai mobil listrik gitu ya. Masalahnya listrik kita kan masih bahan bakar fosil. Oh, jadi sama aja dong. Jadi gini, mobil listriknya iya, udah pakai apa sih namanya tuh baterai apalah segala macam, lo di charge dong, ya kan? Heeh. Sementara pembangkit listriknya kita masih kebanyakan adalah tenaga uap, PLTU. Oh iya, jadi sebetulnya secara ideologi sama aja, Jack. Betul. Dan lo tahu kan yang bikin Jakarta itu polusinya tinggi sekali adalah bukan kendaraan, ya kendaraan iya, Pabrik, bukan. ani-ani. Ya kalau sampai ani-ani bikin bikin polusi sih, ani-ani tuh bikin masalah rumah tangga, bukan bikin masalah polusi. Pokoknya kalau udah mentok nggak tahu masalah apa solusinya, just blame on ani-ani lah lebih gampang. PLTU, Bo. PLTU. Oh, justru sebetulnya listrik. Jadi kalau lo ingat kemarin kan ada yang ibu batik Marunda itu kemarin drop komen di live kita. Itu tempat tinggalnya di Marunda itu kalau lo giniin barang Oh, itu hitam. masa. Ya. Their apa namanya, kualitas hidup mereka, nafas mereka di sana the worst. Masa, Bo. Jadi memang ditaruhnya tuh kayak di lepas pantai gitu PLTU-nya. Nah, itu yang kemudian dibawa angin. Oh, wow. Si cerobong asapnya itu. Nah, itu kalau misalnya lagi kacau anginnya ke arah Jakarta, udah bubar kita. Lo kebayang dong yang tinggal di daerah situ kayak apa? Ya. Ya, makanya tapi ya, kalau lu perhatiin ya masalah kita nih yang orang yang tinggal di kota besar ya, ISPA, infeksi saluran Pernafasan akut. pernafasan akut itu sering banget kan. Ya. Kayak kita aja nih, lihat True. constantly. True. Makanya kemarin tuh waktu di Bali kayak kualitas kulit gue membaik, nafas gue bersih. Aduh, Jadi sebetulnya, jadi gimana dong? Pindah nggak nih kita ke mobil listrik kalau ternyata sia-sia belaka? ya nggak apa-apa. Kalau mau beli mah beli aja. Yang penting kan ganjil genap lo bisa teratasi. Oh, jadi sebetulnya orang-orang sekarang tuh pindah ke listrik gara-gara ganjil genap aja. Betul. Sorry, gue ralat, bukan akut. ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Emang pernafasan ada pernafasan bawah? Ada Nggak top, tahu, ada Kak. bottom. Macam homipad pernafasan tuh. Gue nanya bener. Ada top, ada bottom. Akut. Oh, iya. Atas. Oh iya, bawah paru-paru. Gimana sih lo belajar biologi nggak sih, botak? Maaf deh, aku kan hanya manusia biasa yang nggak tahu semua hal di dunia ini. Iya, makanya apa ya? Kita tuh harus berpikir dua kali sebelum kita jump into some new trends kayak sekarang gitu ya. Semua orang, iya listrik.
ya dipikirin dengan benar gitu loh, Nek. Beneran Bener. ya, lu tuh menyumbang sesuatu pada perkembangan dan perbaikan lingkungan. Asli. Makanya kan sebenarnya kalau misalnya memang lo bener-bener true gitu ya, kayak eco warrior gitulah kita sebut ya, lo memang mau save energy, whatever itu istilahnya. Nomor satu, pasang panel surya. Lo udah nggak lagi pakai listrik, Hmm. ya kan? Terus kemudian ketika lo menggunakan listrik, lo udah lebih aware, lebih mindful. Tadi ada yang komplain, Kak Iwet lampunya nyala banyak banget. Iya. Ini soalnya lagi siaran. Kalau misalnya nanti habis siaran, gue matiin lampunya. Oh ya betul. Iya Aku, kan? aku suka itu Iwet, aku suka itu. Karena kan tadi lu bilang sebetulnya yang menyebabkan polusi kita itu PLTU, ya kan? Apa yang Iya, bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah menghemat penggunaan listrik di lingkungan dan di kehidupan kita sehari-hari. betul. Lampu kalau nggak dipakai, ruangan tidak berpenghuni, matiin gitu. Gue Betul. sih Betul. mengakui ya, kalau gue ada di dalam ruangan, gue sukanya terang. Tapi kalau Iya, ruangan itu nggak ada orangnya, gue pasti matiin. matiin gitu. Betul. Iya Betul. kan? Itu Betul. the smallest step yang bisa kita lakukan lah gitu. Iya. Sama sebenarnya kalau gue tuh yang masih sulit adalah AC. Gue nggak tahan panas soalnya kan. AC tuh gue masih kayak nyala lama kalau gue di rumah. Gue usaha biasanya suka gue buka kalau pagi gitu ya. Terus nanti begitu gue lagi siap-siap, gue nyalain lagi AC-nya. Nah itu kan juga sebenarnya not really good. Iya, kata Didi gini, berarti kalau restoran konsepnya gelap-gelap itu membantu lingkungan ya, Kak? Enggak. Suka ini ya. Ini nih gara-gara lu. Lu yang suka asbun, jadi juga penonton kita tuh asbun. Ngikut. Kalau gua mah nggak asbun, emang itu yang muncul. Gimana dong? Ya lu bunyiin. Ya kalau nggak dibunyiin terus jadi jerawat di punggung, gila lo. Performa menurun nanti ya kalau ada jerawat di punggung ya. Kembali ke pertanyaannya Mbak Enji ya. Iya.